Bapak Ibu guru dan kepala sekolah di mana saja berada, saya Inocentus Gande, pengawas pembina Sekolah Dasar Kabupaten Manggarai Timur. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan mencoba menguraikan secara singkat tentang refleksi kompetensi yang Bapak Ibu guru isi di PMM setelah Bapak Ibu guru diobservasi oleh kepala sekolah, sehingga kita semua memiliki persepsi yang sama tentang refleksi kompetensi itu sendiri. Selamat mengikuti. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah di mana saja berada, yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan menguraikan tentang refleksi kompetensi yang harus diisi oleh guru dalam PMM setelah guru tersebut diobservasi oleh kepala sekolah. Bagaimana guru tersebut mengisi refleksi kompetensi yang baik dan benar? Ikuti video berikut ini. Yang pertama, kita lihat tentang pengertian bahwa refleksi kompetensi adalah bentuk pengenalan diri berupa asesmen yang bertujuan untuk merefleksikan dan mengukur kompetensi pendidik sebagai dasar perencanaan pengembangan diri yang berdampak pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini pengertian refleksi kompetensi. Bentuk pengenalan diri, dalam hal ini guru, berupa asesmen dengan tujuan untuk merefleksikan dan mengukur kompetensi guru tersebut. Dengan demikian menjadi dasar perencanaan untuk pengembangan diri guru yang nantinya berdampak pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang berikut tujuan refleksi kompetensi dapat menjadi alat ukur untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki pendidik saat ini, apakah sudah sesuai dan berpusat pada peserta didik ataukah tidak. Melalui refleksi ini, guru harus bisa menemukan sendiri akar permasalahannya. Dengan melakukan refleksi kompetensi, guru akan mendapatkan rekomendasi belajar untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensinya. Rekomendasi belajar itu Bapak Ibu nanti dipilih melalui tindak lanjut, baik itu melalui belajar mandiri di PMM, mengikuti webinar, ataukah melalui diskusi-diskusi dalam komunitas belajar di satuan pendidikan. Yang ketiga, refleksi kompetensi tidak akan berdampak secara langsung terhadap jenjang karier atau kenaikan pangkat ataupun nilai rapor pendidikan di satuan pendidikan. Bagaimana jika hasil refleksi Bapak Ibu guru rendah? Apakah perlu diulang kembali? Bapak Ibu guru yang saya banggakan, apapun hasil yang Bapak Ibu guru dapatkan setelah mengerjakan refleksi kompetensi, itu tidak akan mempengaruhi penilaian apapun, sehingga Bapak Ibu guru tidak perlu mengulangnya. Karena hasil refleksi kompetensi yang Bapak Ibu guru lakukan itu digunakan sebagai bahan refleksi dan mendapatkan rekomendasi belajar yang tepat agar dapat meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru sendiri. Lanjut, pertanyaan penuntun untuk melakukan refleksi kompetensi guru. Ini beberapa pertanyaan penuntun supaya Bapak Ibu bisa melakukan refleksi kompetensi yang Bapak Ibu isi di platform Merdeka Mengajar. Yang pertama, apa yang telah saya pelajari dan apa yang masih perlu saya pelajari lebih lanjut? Yang kedua, apa yang dapat saya lakukan untuk memperbaiki kinerja saya di masa depan?
Yang ketiga, bagaimana pengalaman belajar saya mempengaruhi pemikiran, sikap, dan tindakan saya selanjutnya. Dan yang keempat, apa yang saya lakukan dengan baik selama proses pembelajaran dan apa yang perlu saya tingkatkan. Jadi Bapak Ibu, dalam refleksi kompetensi itu lebih mengedepankan tentang diri sendiri, tentang aku. Ya, apa kekurangan dan apa kelebihan. Acuan dalam melakukan refleksi diri, yang pertama jujur pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri dapat membantu untuk lebih memahami dan mengenal diri sendiri. Yang kedua, kenali kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Dan yang ketiga, memahami yang terbaik untuk diri sendiri. Apa yang terbaik yang perlu saya lakukan. Dan yang keempat, memaafkan diri sendiri. Mengakui apa yang masih kurang dalam diri saya. Refleksi kompetensi yang baik. Pertama, menyampaikan secara jujur tentang kekurangan atau kelemahan yang guru tersebut alami dalam proses pembelajaran. Lebih menyoroti tentang aku atau diri sendiri. Apa yang telah saya lakukan, bagaimana yang saya lakukan, mengapa saya lakukan. Jadi lebih fokus pada diri sendiri. Contoh, saya belum menguasai teknik pembelajaran berdiferensiasi. Berdampak pada apa? Lalu yang kedua, saya masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional. Berikut lagi, saya belum memaksimalkan pengelolaan kelas. Saya belum maksimal memanfaatkan media atau alat peraga. Ini pengaruh eksternal. Dan yang berikut, kondisi ruang kelas yang kurang kondusif atau ini juga hal yang eksternal. Yang kondisi jaringan internet tidak tersedia, ini pengaruh eksternal. Jadi dalam refleksi itu ada pengaruh yang datang dari luar dan yang datang dari dalam. Dari dalam itu diri sendiri. Ya. Kalau dari luar itu lebih kepada sarana prasarana, ya, jaringan internet dan sebagainya. Hal yang perlu dihindari dalam refleksi itu. Yang pertama, kebiasaan memojokkan siswa atau peserta didik. Ini sering kita lakukan. Misalnya dalam refleksi saya, sering ditulis itu pembelajaran tidak berjalan maksimal karena kemampuan murid di bawah rata-rata. Yang kedua, misalnya diskusi kelompok tidak berjalan karena siswa saling mengganggu. Berikut lagi, terdapat siswa yang belum mampu membaca atau menulis. Berikut lagi, siswa tidak memahami materi pelajaran karena kemampuannya berbeda-beda. Yang disampaikan ini Bapak Ibu adalah hasil. Ini hanyalah dampaknya, bukan akar permasalahan. Mengapa kondisi ini terjadi? Itulah yang direfleksikan, bukan dampaknya yang ditampilkan. Kesimpulannya Bapak Ibu, dengan berefleksi, guru dapat mengetahui akar permasalahannya, sehingga dengan mudah menemukan solusinya melalui upaya tindak lanjut yang Bapak Ibu guru tentukan sendiri. Yang kedua, refleksi kompetensi lebih mengedepankan akar permasalahan yang disebabkan karena rendahnya kompetensi guru itu sendiri dalam menguasai berbagai aspek dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, seorang guru yang profesional harus menjadi guru yang reflektif. Karena menjadi guru yang reflektif itu sangatlah penting. Karena dengan berefleksi, guru dapat menemukan fakta-fakta mengenai kekuatan dan kelemahannya dalam menerapkan suatu pengajaran dan menjadikan hal itu sebagai bahan untuk memperbaiki kinerja guru demi meningkatkan kualitas pembelajaran. Bapak Ibu guru yang saya banggakan, terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan video atau penjelasan yang saya sampaikan ini. Bapak Ibu yang saya banggakan, hidup yang tidak direfleksikan tidak perlu dihidupi. Terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan saya ini membantu Bapak Ibu guru dalam mengisi
refleksi kompetensi di platform Merdeka Mengajar. Salam Merdeka Mengajar.